Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, kini mobil ambulan yang membawa Bintang sudah tiba di rumah sakit keluarga. Ya, Bintang langsung dibawa ke Nolan Hospital, tempat di mana Keanu bekerja dan juga rumah sakit milik keluarga kandung Bintang. Raka sejak tadi tak hentinya mondar-mandir menunggu dokter keluar dari ruang penanganan sambil menunggu keluarga yang lainnya datang. Sementara itu, di sudut ruangan, Bima atau Rian hanya bisa diam dengan sejuta rasa bersalahnya. Berulang kali ia menghapus air matanya, menahan rasa sesak di dadanya, dan mengepalkan tangan dengan erat. Ia ingin menangis, berteriak, juga marah pada dirinya sendiri. Andai saja tadi dirinya mengejar Bintang, andai dirinya berhasil membujuk kekasihnya itu, tentu semua tidak akan terjadi. Dan kini rasa bersalahnya begitu menumpuk bak sebuah gunung yang begitu besar. Gue baru tahu kalau ternyata lo pacaran sama adik gue. Kenapa lo nggak pernah bilang? Tanya Raka dengan raut wajah datarnya. Aku nggak tahu, jawab Bima tak kalah datar. Bullshit, lo nggak tahu. Wajah gue sama Kara hampir sama. Lo setiap hari sama dia. Nggak mungkin lo nggak tahu. Saut Raka tidak percaya. Aku memang tidak tahu karena aku jarang bertemu atau menghabiskan waktu sama Bintang. Kami memang pacaran sejak lama. Tapi Bima kembali terdiam. Ia memejamkan matanya, menyesali setiap waktu yang ia lewatkan dengan Bintang. Tapi apa? Tanya Raka mengerutkan dahinya. Hubungan kami hambar, kami jarang menghabiskan waktu berdua. Maka dari itu, saat dia meminta putus, aku menurutinya. Imbuh Bima menundukkan kepala. Jadi, kalian udah selesai? Tanya Raka yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Bima. Kenapa? Lo udah gak cinta sama Kara? Bima langsung menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak tahu apakah cinta itu ada atau pernah ada, jawabnya diiringi dengan helaan nafas panjang. Aku sayang sama dia, Kak, tapi aku tidak bisa mempertahankannya. Aku tidak bisa melindunginya dan aku tidak bisa selalu ada untuknya. Aku tidak bisa membahagiakannya. Imbuh Bima kembali menundukkan kepala. Raka terdiam. Ia menatap kakak iparnya dengan begitu intens, seolah mencari kejelasan tentang perasaan laki-laki itu kepada Bintang atau Kara adiknya. Namun ia tidak menemukan jawaban apapun karena memang dirinya bukanlah seorang cenayang. Raka, bagaimana Kara? Tanya seorang wanita yang baru saja datang dengan nafas memburu hebat. Mama tenang dulu, ucap Raka langsung meninggalkan Bima dan menghampiri mamanya. Kara sudah ditangani sama dokter dan juga Om Kiano juga di dalam. Bagaimana mama bisa tenang? Kenapa kamu biarin adik kamu kayak gini? Kenapa kamu gak bisa jaga dia? Kenapa dia... Tubuh Mama Naura langsung luruh ke lantai. Tangisnya pecah dan dengan cepat Papa Kenzo langsung memeluk istrinya berusaha untuk menenangkan. Kita baru bertemu sama dia, Raka. Mama nggak mau Kara kenapa-kenapa. Kenapa kamu tidak bisa menjaga adik kamu? Mama Naura terus menyalahkan putranya di sela isak tangis, membuat laki-laki itu hanya mampu terdiam dan berusaha menahan diri. Sayang, berhenti menyalahkan Raka, ucap Papa Kenzo lalu mengajak istrinya untuk duduk. Lagi pula, tadi kamu dengar bukan? Raka bilang sudah ada Keanu di sana. Please tenang, oke? Bagaimana aku tenang, Ken? Mama Naura tiba-tiba langsung berdiri dan menatap suaminya.
Kita baru saja bertemu sama Kara, kita baru sebentar merawat dia, dan sekarang dia kayak gini. Kamu nggak tahu bagaimana takutnya aku. Aku Kenzo maupun Raka juga Bima yang melihat dan mendengar suara Mama Naura hanya bisa diam tanpa berani menjawab lagi. Kenzo cukup paham bagaimana traumanya Naura akan kecelakaan karena dulu ia juga kecelakaan saat kehilangan Kara. Maka tak heran bila kini ia masih begitu takut jika putrinya terluka. Ceklek, dokter, bagaimana keadaan anak kami? Bagaimana Kara? Kiano, Kara baik-baik aja kan? Pertanyaan beruntun yang datang dari keluarga Bintang atau Kara. Ya, tentu saja orang tua angkat maupun kandung kini sudah berkumpul di depan ruang UGD untuk menunggu dokter keluar dan memberikan hasil. Kak, luka yang dialami Kara cukup serius. Ada pendarahan di otak yang cukup parah. Kita harus mengoperasinya, ucap Kiano dengan lirih. Astagfirullah, seketika itu juga tubuh Naura dan juga Jingga langsung luruh ke lantai. Beruntung mereka memiliki suami siaga yang selalu sigap untuk membantu menahan tubuh mereka. Selain itu, mungkin Kara akan mengalami kelumpuhan pada kakinya. Tidak permanen, masih bisa disembuhkan. Hanya saja akan memakan waktu yang cukup lama. Imbuh Kiano yang membuat hati kedua ibu itu bagai tersambar petir di siang bolong. Bintang, Mas, Bintang, racau Bunda Jingga semakin terisak di pelukan suaminya. Bintang akan baik-baik saja, kita berdoa ya, ujar langit yang juga tak kuasa menahan air matanya. Ia semakin mengeratkan pelukan pada istrinya. Berapapun biayanya, aku akan membayar, tapi tolong selamatkan putriku, ucap ayah langit tiba-tiba membuat semua orang langsung menatapnya. Sembuhkan dia, imbuhnya lirih. Ini bukan masalah pada biaya, hanya saja waktu dan takdir yang akan menentukannya, jawab Kiano lalu menghela nafasnya berat. Dret, dret, dret. Suara getaran ponsel pada sakunya membuat langit segera mencari keberadaan ponsel itu dan mengangkatnya. Halo, jawabnya langsung saat melihat nama putranya yang tertera di sana. Elis, pekik ayah langit terkejut. Kalian di mana? Baiklah, ayah akan ke sana sekarang. Langit pun segera mematikan sambungan telepon itu dan kembali memasukkan ponsel ke dalam saku. Kenapa, Mas? Tanya Bunda Jingga menatap suaminya. Orang yang menabrak Bintang adalah Elis. Kamu masih ingat? Kata ayah langit menjawab pertanyaan Bunda Jingga dengan pertanyaan lagi. Elis, bagaimana bisa? Gumam Bunda Jingga lirih. Siapa Elis? Tanya Papa Ken langsung menatap laki-laki paruh baya di depannya. Ayah langit pun akhirnya menceritakan tentang siapa Elis yang seorang mantan yang begitu terobsesi dengan angkasa. Dulu Elis pernah membuat masalah dan sudah dimasukkan ke dalam penjara. Namun karena saat itu usia Elis masih di bawah umur, jadilah ia dibawa ke LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, berharap bahwa gadis itu akan jera. Akan tetapi setelah hampir 3 tahun ia dibebaskan, ternyata hukuman itu sama sekali tidak membuatnya jera. Usia Elis memang masih kecil, namun pikirannya sangat dewasa. Dan ia memang jika sudah terobsesi akan suatu hal, maka akan ia dapatkan dengan sepenuh hati. Dan kini angkasa mengatakan bahwa Elis yang sukarela tidak akan takut bila dibawa ke penjara. Hal yang membuat ayah langit semakin murka dan marah. Hukuman apa yang pantas untuk Elis karena sudah tega menyakiti putrinya, sedangkan penjara saja tidak membuat gadis itu merasa jera.
Di mana dia sekarang? Jika kalian tidak bisa menanganinya, biar aku saja yang turun tangan, ucap Papa Kenzo dengan raut wajah datarnya. Rahangnya mengeras, sorot matanya begitu tajam, dengan tangan yang terkepal kuat seolah siap untuk menghajar siapapun. Ken, jangan. Kamu diam di sini sayang, Raka akan menemani kamu. Aku akan melihat dan bertemu dengan anak itu. Dan jika memang aku tidak bisa menanganinya, akan kusarahkan pada Clayton, ucap Kenzo lembut kepada istrinya. Lalu ia segera bergegas pergi dengan langit menuju tempat di mana angkasa dan Alice berada.